Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Tunggu, aku perlu mengupasnya sedikit agar bisa menganalisis racunnya dan mencari tahu apa itu, kata Hesian Ren sambil mengeluarkan sepasang sarung tangan dan menghancurkan tongkat pelindung. Ia kemudian menggunakan pisau kecil untuk memotong sepotong sisik naga yang bernoda racun. Melalui sisik itu, ia bisa melihat daging di bawahnya berubah menjadi racun hitam, yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya melalui darahnya yang kuat. Untungnya, Xuan Huang berpengalaman dan segera menekan tekanan darahnya seminimal mungkin. Namun, ini tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Ia masih perlu menetralkan racunnya. Jika tidak, Xuan Huang akan terkorosi olehnya seiring waktu dan akhirnya binasa. Gunakan apimu untuk memurnikannya, Hesian Ren menatap Xiao Yan. Setelah mengeluarkan sisik naga beracun itu, pikiran Xiao Yan bergerak, dan api pun berkobar. Xiao Yan mengendalikan suhu secukupnya agar sisik naga tidak terbakar. Di bawah api, racun pada sisik naga tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang. Sebaliknya, kuncup bunga di atasnya tampak teriritasi. Biasanya, bunga hitam mekar perlahan dari sepetak bunga merah muda. Begitu mekar, ia melepaskan serbuk sari yang aneh. Tanpa menunggu Xiao Yan bertindak, Hesian Ren memimpin. Ia membentuk bayangan di udara, menciptakan kristal transparan, yang kemudian ia tutupi. Biarkan aku mencari di buku-buku kuno. Hesian Ren duduk bersila sambil berbicara. Sepertinya ini pekerjaan yang sangat besar. Setiap helai bulu di tubuhnya merupakan ruang tersendiri, dan benda-benda yang tak terhitung jumlahnya tersimpan di sekujur tubuhnya. Ia terus menarik berkas dari bulu-bulunya, atau menemukan sesuatu yang salah, dan itu pun tidak benar. Sesaat kemudian, lingkungan dipenuhi dengan inspeksi kekaisaran dan gulungan. Xiao Yan duduk bersila, menunggu dalam diam. Racun ini bukan hal yang mudah. Karena tidak dapat menemukan sumbernya, sulit untuk menghilangkannya. Sekarang setelah racun ini ada di sini, ia tentu akan menemukan caranya. Tidak ada panduan bergambar untuk racun ini, jadi dari mana tepatnya bunga ini berasal. Saat ini, Hesian Ren agak bingung. Dia sudah mencari di semua berkas, tapi masih belum menemukannya. Tanya Xiao Yan, kondisi Xuan Huang sedang tidak baik, dan dia khawatir. Raja Tianzang benar-benar sedang terburu-buru saat ini. Satu-satunya yang tersisa adalah bertanya kepadanya, kata Immortal He. Kemudian, sehelai bulu menyambar, dan cahaya ungu memancar, memperlihatkan sebuah buku kuno yang luar biasa, setinggi manusia. Immortal He segera mengeluarkan beberapa ramuan suci dan meletakkannya di atas buku itu. Ini adalah buku pengetahuan kuno yang langka, yang mampu meramalkan masa lalu dan masa depan. Immortal He menjelaskan bahwa buku langka seperti itu hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah menjelajahi berbagai kerajaan dan menguasai seni perdagangan. Sungguh suatu kehormatan bisa melihatnya sekarang. Xiao Yan baru pertama kali bertemu istrinya, dan dia tidak begitu mengenal karakter istrinya. Tapi tidak ada yang tidak suka dipuji, dan itu hanyalah keberuntungan. Buku ini tidak mudah didapat, tetapi pertanyaan yang ia ajukan berkaitan dengan pertanyaan itu sendiri, dan ada harganya. Hesian Ren tersenyum, raut kepuasan langsung terpancar di wajahnya. Beberapa ramuan suci adalah harganya. Xiao Yan bertanya, tidak. Itu hanyalah harga untuk membuka buku itu. Bertanya akan ada harganya, kata Hesian Ren. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Buku ini bukan untuk orang kebanyakan. Ia perlahan membuka buku itu, dan kabut abu-abu memancar darinya. Yang ingin kutanyakan adalah, dari mana asal bunga hitam bernama teratai ini? Racun apa yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana cara menyembuhkannya? Hesian Ren berbicara dengan suara berat, mengajukan serangkaian pertanyaan. Pedang batu segera mulai membolak-balik halaman dengan cepat, lalu melambat hingga mencapai halaman lain, lalu tiba-tiba berhenti 3 kali. Sebuah suara halus bergema, dan Hesian Ren sekali lagi mengeluarkan ramuan suci. Sebuah senjata kelas atas dan sebuah boneka kemudian dikirim ke 10 anak panah. Setelah mengayunkan senjata, mereka melahap ketiga benda itu dan menghilang. Altar iblis pemakan jiwa, yang berasal dari tanah jahat alam ilahi kekacauan, mengandung racun pemakan jiwa yang menggerogoti tubuh dan jiwa. Keinginan individu yang terinfeksi untuk melahap dan berevolusi semakin meningkat,
yang pada akhirnya melenyapkan kecerdasan spiritual mereka. Solusinya adalah menyerap citra teratai surgawi dari wilayah suci alam ilahi kekacauan, memurnikannya dengan benda-benda yang menangkal efek hidup dan mati, dan memurnikannya dengan air roh biru 9 surga dan pil terlarang jiwa 10.000 tahun kemarahan terhadap 9 sumber. Dua sosok muncul di atas kabut yang melambai untuk mengurangi peradangan. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ketiga ramuan obat ini terdengar sangat langka, terutama yang pertama, teratai surgawi fajar. Yang terpenting, tanaman ini berasal dari alam ilahi kekacauan. Hingga saat ini, mereka tidak dapat dan mustahil untuk bebas bepergian di dalam alam ilahi kekacauan, dan malah terkurung dalam konferensi kekacauan. Aku memang punya dua yang terakhir, tapi jujur saja, ini pertama kalinya aku mendengar tentang teratai surgawi fajar. Dewa Bangau berkata, ayo kita pergi ke alam ilahi kekacauan untuk mencari Xiao Yan dan mencoba. Kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam ilahi kekacauan. Kita seperti semut, bagaimana mungkin kita bisa menemukan benda ini? Dewa Bangau menggelengkan kepalanya. Jika kalian berdua benar-benar tidak punya pilihan lain, tidak perlu memaksakannya. Ini takdir Xuan Huang. Jika aku mati, aku mati. Aku tidak perlu takut. Xuan Huang menatap mereka yang masih berusaha mencari solusi untuknya. Keduanya berkata dengan suara pelan dan lemah, jangan terburu-buru, aku akan bertanya. Xiao Yan mengeluarkan giok khusus dan langsung menghubungi Yi Ruo. Ia memasuki orakel kekacauan. Mencari yang lain tidak ada gunanya. Jika benda ini sangat langka, kurasa hanya Yi Ruo yang bisa menemukan solusinya. Xiao Yan menjelaskan secara singkat situasi Ping Huang saat ini di atas panggung batu. Ia ragu sejenak. Aku bisa mencarimu, tapi kau harus meredakan kekacauan di pegunungan dan lautan ini. Inilah syaratnya. Carilah, katanya dengan bijaksana. Jika kau mengerti maksudnya, San Huang bahkan mengatakan bahwa dunia laut San Huang membutuhkan raja baru. Ini tidak diragukan lagi berarti membantu Long Yi menjadi raja hati dunia Sanhai. Aku bisa mencoba, tapi aku tidak yakin bisa melakukannya. Xuan Huang adalah salah satu dari kita. Jika kau memaksakan syarat, aku khawatir aku tidak berdaya. Xiao Yan tidak ingin dipaksa, dan dia membantu Xuan Huang karena rasa keadilan Xuan Huang. Xiao Yan ingin menyelamatkan Raja Pemakaman Langit karena dia ingin menggunakan Xuan Huang dan kekuatan klan naga untuk menyelamatkan Raja Pemakaman Langit. Dia memiliki motif tersembunyi dan alasan egois, yang wajar saja. Aku bisa memberimu benda ini. Dia tidak terus memaksakan permintaannya, tetapi menerimanya. Terima kasih atas nama Wu. Setelah berterima kasih kepada Xiao Yan dan menjawab dengan hormat, ia mundur dari Suyu. Tak lama kemudian, Suyu telah mempersembahkan teratai surgawi cahaya pagi kepadanya. Dengan sebuah pikiran, ia muncul di hadapannya. Kau benar-benar menemukannya. He Xianren tak pernah menyangka Xiao Yan mampu melakukannya dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Hanya satu orang yang mampu melakukan ini, jadi ia meminta bantuannya. Xiao Yan tidak menyembunyikan hal ini, dan tak ada cara untuk menyembunyikannya. Lagi pula, sekalipun ia berutang budi pada seseorang, seharusnya Xuan Huang yang menyelamatkannya. Yang paling ia berutang padanya adalah bahwa ia adalah perantara. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.